Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita mengabdi kepada Allah dengan lisan dan amal anggota tubuh kita yang semua dengan landasan keikhlasan di dalam hati. Sejak bangun tidur kita ucapkan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga Allah Jalla wa'ala tetap menuntun kita Bapak Ibu sampai datangnya kematian kita kelak di akhir hidup kita di dunia. Yang kedua, semoga salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berikutnya adalah adab kita kepada Allah, yaitu az-zabhu. Az-zabhu lillah, yaitu berkurban. Tentu tidak ada yang kita lakukan dalam kurban itu kecuali semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Berkurban dalilnya pertama yaitu surah Al-Kautsar. Buka surah Al-Kautsar. Ini surat yang paling pendek, di ayat yang ketiga kita sebutkan lengkap semuanya. Allah katakan dalam ayat ini, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Terjemahkan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Mananya Pak? Ya. Inna a'tainaka al-kautsar.
Asbab ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir Quraisy mereka merasa berada di atas angin karena Nabi kita enggak punya anak lelaki. Muhammad abtar, Muhammad telah terputus. Muhammad telah terputus. Artinya beliau dianggap tidak punya anak yang bisa meneruskan nasab perjuangannya. Karena orang-orang Arab itu menganggap bahwa anak laki-laki itu mulia daripada anak-anak perempuan. Maka yang tidak punya anak laki itu dianggap telah terputus dari rahmat. Maka ucapan ini dibantah oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Allah turunkan surah Al-Kautsar memberikan penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah nikmat yang sempurna. Bukan hanya yang banyak, tapi nikmat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagimu dan telah aku cukupkan, aku sempurnakan nikmatku untukmu. Belum lagi ditambah dengan nikmat yang bernama Al-Kautsar. Diartikan Al-Kautsar secara bahasa yaitu nikmat yang banyak sekali, yang tidak terhitung. Karena nikmat Allah itu memang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup. Nikmat. Al-Kautsar juga diartikan dengan sebuah telaga yang Allah berikan. Telaga ini di surga. Maka ada namanya telaga Al-Kautsar. Dalam Sahih Ibnu Majah dibuka Abu Dawudnya dulu. Nomor 4747. Kautsar. Al-Kautsar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW tertidur. Ketika bangun, beliau tersenyum. Kemudian beberapa orang sahabat bertanya,
Apa katanya? "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tersenyum?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya telah turun semua surah kepadaku." Kemudian beliau membaca surah Al-Kautsar secara lengkap. Setelah selesai membaca surah Al-Kautsar, beliau bertanya, "Tahukah kalian yang dimaksud dengan Al-Kautsar?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW menjelaskan, Al-Kautsar adalah sebuah sungai atau telaga yang dijanjikan Allah SWT untukku di surga. Iya. Bedanya dengan telaga yang ada di pelataran akhirat, yaitu sebelum manusia memasuki surga, ada telaga yang akan didatangi oleh umat Rasulullah. Nah, telaga itu bukan telaga Al-Kautsar. Karena telaga Al-Kautsar itu letaknya di mana? Di surga. Nanti ketika perjalanan akhirat sebelum masuk ke surga itu mampir dulu kemana? Telaga. Dan itu bukan telaga Al-Kautsar, tapi telaga Rasul. Yang sumber telaga itu berasal dari telaga Al-Kautsar. Sumbernya. Tapi kalau Al-Kautsar itu adalah telaga sumber air yang diberikan khusus untuk Nabi kita yang ada di surga. Di dalamnya, lanjut. Di dalamnya banyak terdapat kebaikan. Di dalamnya terdapat sebuah telaga yang bakal didatangi oleh umatku. Tempat minumnya sebanyak jumlah bintang di langit. Ya, kalau ini disebutkan memang yakni Al-Kautsar. Ya. Jadi Al-Kautsar bisa diartikan nikmat yang banyak, bisa diartikan dengan apa tadi? Telaga. Maka ayat berikutnya, untuk mendapatkan itu semua, apa yang harus dilakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat dan berkurban li rabbika, untuk siapa? Untuk Allah. Li rabbika. Kata-kata li di situ mengandung makna ikhlas, semata-mata karena siapa? Allah. Maka salat harus karena Allah. Jangan karena dunia, jangan karena manusia. Itulah salatnya orang munafik. Orang munafik salat karena riya. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa surat 4, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Iya, mereka bermaksud apa? Riya. Berarti kalau riya ini lillah atau linnas? Halo? Linnas. Bisa jadi lil pangkat, bisa jadi lil mar'ah, golek wong
wedok. Bisa jadi intinya lid dunya, untuk dunia. Yang kedua, wanhar. Bukan hanya sholat, tapi apa di sini? Berkurban. Maka berkurban itu untuk siapa? Lillah, li rabbik, untuk Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah. Berarti kalau untuk Allah, lillah. Maka orang berkurban ikhlaslah karena Allah, jangan karena riya. Wedhus sapa iku ora cuwilik. Lho wedhus tuku wedhe sak sapi. Riya. Jadi amalan-amalan yang dilandasi dengan riya ini tidak akan pernah sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bahkan memang Allah nggak butuh dengan kurban kita itu. Sebetulnya Allah nggak butuh. Yang dibutuhkan Allah itu adalah ketakwaan kita. Di antara unsur ketakwaan itu adalah ikhlas. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke 22 ya, ayat 37, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Apa kata Allah? Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, Ya. tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Terus, demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi siapa yang belajar untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, berarti dia berjuang untuk meraih derajat ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan sekiranya kau tidak mampu seakan-akan melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Tingkat tertinggi di dalam agama itu ihsan. Setelah Islam dan iman, barulah al-ihsan. Maka Allah katakan dalam ayat ini, wa basyiril muhsinin, beri kabar gembira kepada mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Dan landasan ihsan itu, landasan seluruh amal orang-orang yang muhsin adalah al-ikhlas. Maka jangan berharap Allah itu butuh dengan daging-daging kurban kita. Di sini disebutkan layyanallaha, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Layyanallaha, enggak akan pernah sampai
kepada Allah. Apa itu? Luhumuha, daging-daging kurbanmu, wala dima'uha, dan juga darah-darah hewan kurbanmu. Dulu orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, kalau mereka berkurban, itu darahnya dilumurkan ke berhala-berhala mereka. Jadi dia punya patung berhala apa gitu, Latta, Uzza atau yang lain. Darahnya diambil, diusapin di kepala berhalanya. Maka dalam ayat ini menegaskan bahwa semua itu tidak akan pernah sampai kepada ilah-ilah kalian. Ketika ada sahabat masih mungkin belum lepas 100% dari kejahilan, sebagian dari mereka menyembelih hewan kurbannya itu, darah-darahnya itu dipersembahkan. Bahkan ada anak-anak yang baru lahir itu disembelihkan hewan, darahnya itu dilumurkan ke kepala anaknya. Ada yang seperti itu. Ini mereka bukti kalau tidak atau belum lepas dari kejahiliaan. Maka bukan seperti itu cara untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi yang terpenting adalah keikhlasan. Cuman sekarang ini kadang ditantang ikhlas kita, Pak. Salah satu agar kita ikhlas itu apabila kita beramal itu sembunyi. Kalau sekarang malah dipajang, Pak, ya. Urunan sapi namanya ditulis nggak? Halo? Ditulis nggak urunan sapi? Iya. Boleh. Itu kira-kira bisa mengganggu keikhlasan nggak ini? Bisa. Bisa nggak itu, Pak? Bisa. 1, 2 sampai berapa? 7. Abu Jundi, sama meneng. Itu bisa mengganggu keikhlasan hati kita. Setiap kali kita datang ke masjid mesti ngelirik. Oh, saya anak jeneng gue. Oh, mari jenengku sopo iku rek. Dan ini tantangan keikhlasan itu di situ. Karena amal kita ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala, syaratnya 2. Seluruh amal kita itu diterima. Yang pertama adalah syaratnya apa? Al-ikhlas. Yang kedua, al-mutaba'ah. Apa al-ikhlas itu? Ikhlas adalah al-munafi lisyirki warriya, meniadakan kesyirikan dan riya. Itu ikhlas. Berarti murni, semata-mata karena Allah. Dan yang kedua al-mutaba'ah. Apa al-mutaba'ah? Mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti tuntunan. Bagaimana cara Nabi berkurban? Ikuti tuntunannya. Jangan kita berkurban tapi tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa berkurban itu
dari jenis hewan yang telah ditetapkan. Jangan menyelisihi. Yang dikurbankan itu ada berapa jenis, Pak, yang dijadikan hewan kurban? Kambing, sapi, unta. 3. Buka Al-An'am surat hewan ternak ayat 143. Thamaniyata azwaj minadh dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. Apa kata Allah? Lalu trikumul. Al-An'am 143. Oh, Al-An'am. Surat 6. Iya wis. Oh iya. Ayo. Yaitu 8 binatang yang berpasangan. Jadi 8 binatang yang berpasangan, Pak. Kalau 8 itu berpasangan berarti jenisnya cuma berapa? 4. Pertama, sepasang domba. minat apa? Minat dha'nitsnain. Sepasang apa? Domba. Sepasang domba. Domba mbek kambing beda. Yang kedua, sepasang dari kambing. sepasang dari kambing. Kalau sepasang itu berarti apa dan apa? Jantan dan betina. Ojo sopan-sopan po ore. Mosok pria dan wanita yo. Mosok pedus pria yo. Jantan dan betina. Berarti udah berapa jenis ini? Ad-dha'n, al-ma'ziz. Domba dan kambing. Berarti beda nggak itu? Beda. Beda. Ayat berikutnya. 4. Wa minal ibli itsnain wa minal baqari itsnain. Apa katanya? Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Iya, sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Unta tidak termasuk burung unta walaupun ada untanya, karena itu bukan ternak, dan tidak termasuk kategori hewan yang dikurbankan walaupun orang menyebutnya ternak. Ayam, bebek, orang menyebut ternak nggak ini? Bukan. Apa mana lele, bahaya nanti kalau kurban lele, sing dol-dol pecel lele pendino kurban lah. Jadi cuma 4 ini, dan semua daging-daging itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Maka tunjukkan ketakwaan kita. Kadzalika sakhkharaha lakum. Yang demikian ini diwajibkan atas kalian supaya kalian apa? Litukabbirullaha. Apa? Mengagungkan Allah. Makanya dalam syariat itu kita tidak bisa lepas dari kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah. Mulai dari sholat, demikian pula kurban. Maka ketika orang berkurban, saat menyembelih dianjurkan membaca takbir, Bismillahi Allahu Akbar.
hadza anni, ini dariku, wa ahli, dan juga dari keluargaku. Seluruh ibadah yang Allah syariatkan ini dalam rangka pengagungan kepada Allah. Litukabbirullaha, yakni agar kalian mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Petunjuk apa? Petunjuk al-Islam. Petunjuk apa? Tauhid. Petunjuk apa? As-sunnah. Petunjuk apa? As-syariah. Itu petunjuk, dan itu harus disyukuri. Bahkan dalam rangkaian ibadah kurban ini, selama beberapa hari kita dianjurkan untuk selalu berzikir mengingat Allah, dan itu salah satu juga di antara pengagungan kepada Allah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak menyebut nama Allah. Di 3 hari berikutnya demikian pula, kita dianjurkan banyak-banyak menyebut nama Allah. Dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan ayyamum ma'lumat. Apa? Ayyamum ma'lumat. Ada yang disebut dengan ayyamum ma'dudat. Yang pertama, ayyamum ma'lumat. Apa artinya? Hari-hari yang ditentukan. Kapan hari-hari yang ditentukan itu? Mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Di mana dalilnya? Surah Al-Hajj, surat kedua, 22, bukan kedua, surat ke-22 ayat 28. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apa kata Allah? Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Liyashhadu manafi', agar mereka mempersaksikan manafi'a, berbagai manfaat. Manfaat apa di sini? Yaitu manfaat hewan ternak tadi. Ternyata manfaat ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni apa? Manafi'a fid dunya wa manafi'a fil akhirah. Manfaat di dunia. Manfaat di dunia apa? At-ta'am, sebagai makanan.
4 tadi itu dimakan nggak? Sopo sing hobi mangan sate, monggo. Nikmat makanan, ini yang pertama. Kemudian manfaat apa lagi yang kedua? At-tijarah, perdagangan. Bisa diperjualbelikan nggak ini? Ono belantik nang gini. Halo, belantik itu jual beli apa Pak? Semuanya hewan. Sapi, wedhus termasuk? Iya. Oh iya. HP. Kok HP ya? Nyebutnya juga belantik. Belantik. Iya. Oh, makanya ono buntute. Betul HP dari belantik. Ono buntute kok apa mangkane? Apa? Ono buntute kan berarti diutangno. Kan gitu kan? Beli sekarang bayar bulan depan. Ayo kan ono buntute. Nang Malang kan. Ya. Jadi manfaat perdagangan. Yang kedua juga manfaat apa? Sebagai alat apa? Transportasi. Tapi terbatas Pak. Hanya 2. Apa? Sapi dan unta. Wedhus sejak mau tumpahi rek. Itu manfaat. Berbagai macam manfaat. Kulitnya aja bermanfaat nggak Pak? Halo? Buat apa? Sepatu. Kambing itu bisa dibuat tempat minum. Orang-orang Arab dulu dari girba. Coba baca tafsir, udah ketemu. Ada. Berbagai macam nikmat, manfaat. Manfaat konsumsi, manfaat transportasi, manfaat apa lagi? Perdagangan. Diperjualbelikan. Nah, semua itu agar kita apa? Wa yadhkurusmallah. Banyak menyebut nama Allah. Zikir, selalu ingat Allah. Sudah, silakan. Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dan makna firman-Nya supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka, yakni manfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Nah, 2 manfaat kan? Fid dunya wal akhirah. Terus, manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapat ridho dari Allah SWT. pahala, yaitu apa? Kurban, itu manfaat akhirat. Kita membeli hewan, kita sembeli dalam rangka taat kepada apa? Syariat. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib apa? Kurban. Yang sunnah apa? Akikah. Kalau dibuat sate dijual, apa kira-kira? Wajib apa sunnah? Mubah. Itu berarti bukan akhirat, tapi dunia. Kenapa? Oleh untung dodol sate. Atau dalam kondisi mentah, hidup. Itu manfaat dunia. Maka disebutkan apa manfaat dunia di situ? Sedangkan manfaat dunia ialah apa yang mereka peroleh dari hewan kurban dan perniagaan. Ya, apa saja pokoknya. Perdagangan, perniagaan sebagai alat transportasi. Bahkan memanfaatkan seluruh dari bagian tubuhnya. Bukan hanya dimakan, dipakai untuk tikar, dipakai untuk kemah, rumah. Kemahnya orang Arab dulu itu Pak, nggak ada terpal zaman sekarang Pak. Apa? Kulit itu disambung-sambung jadi kemah yang besar. Bukan hanya kemah, tikarnya pun kulit. Bahkan sebagian juga pakaiannya pun dari kulit. Jaket tadi.
Nah itu sampai sekarang Mbak, kalau Bapak pakaian ada yang dari kulit Pak? Ada. Nah, ada. Jaket, termasuk sepatu. Banyak. Sing penting ojo digawe sing gak kena. Apa? Gawe wayang kulit. Halo, manfaat gak? Enggak. Manfaat gak gawe wayang kulit? Gawe apa? Ya. Terus, agar apa manusia itu? Lanjut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa yang dimaksud dengan manfaat ialah manfaat dunia dan akhirat. Sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 198. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rizki dari hasil perniagaan dari Rabb kalian. Ada boleh, walaupun berkaitan dengan syariat, tapi kita boleh memanfaatkan sebagian dari syariat itu untuk saling bermuamalah. Karena nggak mungkin kita ini menyembelih hewan kurban golek dewe-dewe nang hutan. Apalagi sekarang hutannya sudah ada yang punya. Ya apa sing yang masih hutan liar, hutan belantara, berani nggak nyari kambing di Afrika? Ayo nang Afrika, golek wedhus kayak apa kayak kurban. Monggo silakan saingan dengan harimau. Tutu hari Cahyono. Saingan dengan singa, saingan dengan macan ya kan? Maka untuk memudahkan itu ada upaya dan usaha manusia. Disitulah muncul peternakan. Setelah ada peternakan muncul perdagangan. Jual beli apa? Hewan kurban. Boleh nggak jual beli hewan kurban? Boleh. Nyari untung apa enggak? Nyari untung. Walaupun ini kan tujuannya ujungnya adalah syariat. Tapi di situ ada prinsip muamalah dalam Islam. Apa prinsip muamalah? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Aku arep kurban rek, kayak ono sing murah. Sing dodol yang ngono, kayak kurban gak oleh bulet akhirnya ya kan, engkel-engkelan. Boleh-boleh saja kita ini ada berjening di situ, tawar menawar, silakan. Tapi jangan pakai dalil bahwa nggak boleh nawar ya, nggak ada dalilnya. Boleh kita menawar, walaupun untuk ibadah, walaupun untuk kurban. Ya, jadi itu. Dibingkai dengan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sekalipun yang satu dalam rangka untuk melaksanakan syariat, yang satu dalam rangka mencari apa? Keuntungan dunia. Tapi kalau kau sudah dapat keuntungan dunia, kau mampu, untungmu dodol wedhus akeh, kon dhewe aja lali kurban. Ya kan? Wedhuse akeh, gak kurban. Loh, Ustaz, aku iki mek ngedolno tok. Oleh untung kan? Piro tahun iki untunge? Lumayan. Saya berapa? 20 juta. Tuku sapi. Misalnya, iya. Ya kan? Sak kambing untung 500. Pakaian Pak sak juta, Pak. 500. Sing payu 20, berapa, Pak? 10. Bisa nggak kurban? Bisa. Kurban cok dodol tok. Tuku kambing sing cilik. Jadi tetap semua itu walaupun dibingkai oleh prinsip muamalah, tapi semua kembali berujung kepada apa? Penegakan syariat dan syiar Islam.
maka silakan laksanakan perintah Allah itu dengan berbagai macam sarana, media, dan cara-cara yang dihalalkan dalam kehidupan dunia ini. Tapi jangan sampai dengan cara-cara yang diharamkan. Semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bersyukur atas nikmat. Baik, kembali ke tafsir. Wa yadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Kapan hari yang ditentukan? Lanjut. Syu'bah dan Hasim telah meriwayatkan dari Abu Bishr, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa hari-hari yang ditentukan ialah hari-hari belasan. Apa maksudnya? Terus Hari belasan itu. lanjut, masih ada pendapat yang lain. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara taklik, hanya dengan ungkapan jasm dengan sanad yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Mujahid, Qatadah, Atha, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan al-Addahak, atau Al-Qurasani, Ibrahim an-Nakai, yang hal ini jadikan pegangan oleh mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, tiada suatu amal perbuatan di hari manapun yang lebih utama daripada amal pada hari-hari ini. Mereka bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah, terkecuali seorang lelaki yang mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah dan yang pulang hanya namanya saja. Mana Ustaz? Sampean melompat itu tadi. Tidak ada. Hari-hari yang ditentukan, bukan itu. Hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak lompat. Itulah makna ayyamum ma'lumat. Kalau hari belasan itu ayyamum ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Ayyamum ma'lumat yaitu tanggal 1 sampai 10, di mana Allah pun juga pernah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Para ulama kemudian menjelaskan, kalau malam itu yang baik adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu adalah siangnya yang lebih utama. Ketemu? Maka diperintahkan kita banyak mengingat Allah. Apa yang diucapkan? Banyak berzikir. Fa'aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, minat takbir, bertakbir, wat tahmid, wat tasbih, wat tahlil, perbanyaklah kalimat itu. Kemudian ada jenis zikir yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak ini bebas kapanpun, dimanapun, tidak dibatasi. Mungkin ini. Adapun yang muqayyad ini ditentukan kalimatnya dan ditetapkan waktunya. Yang mutlak mulai dari tanggal 1 sampai 10 silakan. Mau tasbih, mau tahmid di mana saja, mau di kantor, di pasar, di masjid, di rumah, kecuali di kamar kecil. Adapun yang muqayyad ditetapkan kalimatnya. Apa yang ditetapkan kalimatnya?
bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah, yaitu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai dari miqat sampai melaksanakan tawaf, mulai dari tanggal dia memakai ihram sampai hari Arafah. Setelahnya itu, Ustaz. Begitu hari Arafah, bukan talbiyah yang diucapkan. Apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2 kali takbirnya, boleh 3 kali, silakan. Setelahnya itu, Ustaz. Gimana? Setelah itu baru ini menceritakan. Iya, sudah ketemu, silakan. Jadi itu takbir yang muqayyad. Bahkan yang takbir seperti ini mulai dari selepas sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai nanti berakhir di hari tasyrik tanggal 13 menjelang waktu maghrib. Diperbanyak kita berzikir. Demikian pula jangan lupa melaksanakan ibadah saum atau puasa. Para ulama berdalil dengan hadis dari istri-istri Nabi bahwa puasa itu dilaksanakan 9 hari mulai tanggal 1 9. Dan yang lebih utama yaitu yang secara khusus memiliki pahala sebagai penghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang kemudian disebut dengan puasa Arafah. Dan yang ketiga, jangan lupa di bulan atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu berkurban. Dimulai tanggal 10 dan diberi peluang waktu sampai hari tasyrik 11, 12, 13. Yang keempat, mereka yang sudah berniat untuk itu jangan lupa, yaitu untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Dan sebetulnya seluruh amal ibadah bukan hanya itu. Seluruh ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama, baik yang wajib ataupun yang sunnah, memiliki keutamaan. Sebagaimana keumuman dari sabda Nabi, riwayat Ibnu Abbas dalam hadis Abu Dawud nomor 2438 ya. 2438. Kalau 37 istri-istri Nabi. Silakan. 24. Oh, sebentar. Ayo. Bentar. Ya. 2438. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tiada hari yang amal solih di dalamnya lebih menyenangkan kepada Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula dengan berjihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, ya, tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia kembali dari jihad dengan tidak membawa apapun. Nabi SAW beliau mengatakan, ma min ayyamin
tiada suatu hari al-amalus salih, yang amal soleh, fiha, dalam hari-hari itu, ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ash, yang lebih dicintai, menyenangkan kepada Allah daripada yakni hari-hari ini, yaitu apa? 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Ini timingnya, timing. Adapun amalannya apa? Pokoknya amal apa di sini? Soleh. Amal soleh. Ya tadi termasuk zikir, berpuasa, berkurban, berhaji, berumroh. Tapi bukan hanya terbatas itu, seluruh amal soleh. Sedekah, baca Quran, membantu orang, berbakti kepada orang tua, memberikan pelajaran ilmu, semua amal soleh. Sebagaimana hadis ini, Menikah. di 10 hari pertama ini memiliki keutamaan. Kemudian seorang sahabat bertanya, apakah itu tidak bisa ditandingi dengan jihad? Sahabat mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi amal-amal apapun di antara amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Satu-satunya yang bisa menandingi adalah apa itu? Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih, seseorang yang keluar pergi berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, dia bawa seluruh potensinya, walam yarji min dzalika bi syai'in, lalu dia tidak kembali atau dia kembali dari jihadnya tidak membawa apa-apa, jiwanya hilang, hartanya habis, berarti orang yang bagaimana ini? Mati syahid. Jadi yang bisa menandingi Bapak Ibu amal ibadah, amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzul Hijjah itu hanya mati syahid. Sementara mati syahid sendiri luar biasa nggak pahalanya? Luar biasa. Nah, kesempatan kita masih banyak. Masih ada berapa hari lagi Bapak Ibu? Ono sing ngomong 8, ono sing ngomong 9. Se Ustaz, delok kapan tanggal 1 wis mulai. Biyen lak iku wae isune gak mari-mari. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun kita sekarang ini sebetulnya tema kita tentang az-zabhu, ya sesuai dengan urutan, ya mulai dari ad-du'a, kemudian roja, khauf, al-hub, isti'anah, isti'adzah, istighosa, al-inaba, at-tawakkul. Kita sudah an-nadhru, nazar, kemudian sampai kepada az-zabhu. Inilah sebagai bentuk yakni pelaksanaan tauhid uluhiyah, bahwa kita melakukan semua itu harus semata-mata karena Allah. Termasuk az-zabhu, berkurban, harus semata-mata karena Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita. Amin. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan, saya berikan waktu. Ya. Iya, memang pertanyaan seperti ini sering ya disampaikan, di mana kita berada pada kondisi dilematis.
Di tempat sekitar kita ada panitia kurban tapi kurang syar'i. Kurang syar'i. Tapi ada kurban yang syar'i tapi jauh. Mana yang lebih utama? Jauh. Halo. Yang lebih utama itu yakni amal ibadah yang dilakukan sesuai syariat agar amal ibadah kita ini diterima. Itu yang lebih penting. Ya. Walaupun di sini Bapak harus dirinci. Tidak syar'inya itu sejauh mana? Karena ada gridnya. Tidak syar'i itu ada gridnya. Artinya tidak bisa kita gebiauya hanya karena masalah kecil dianggap tidak syar'i lantas digebiauya lainnya nggak syar'i. Nah itu yang perlu kita rinci. Jangan digebiauya. Contoh, kalau tidak syar'inya itu yang menyembelih misalnya orang yang nggak sholat, ini nggak syar'inya berapa persen ini? Oke. Nggak syar'inya berapa persen? Oke, berapa? Halo? 100%. Haram. 100% itu. Walaupun yang lainnya bagus, sistemnya bagus, pembagiannya bagus, tapi yang nyembelih nggak sholat, maaf, kurbannya diterima nggak itu? Haram. Makanya ojo sembarangan golek jagal, ojo anggermu murah. Yang syar'i tak kok ono dhisik atau diselidiki sholat enggak? Sholat pas riyo kurban tok. Tapi biasanya panitia pinter, ya kan? Dia ahli beteti, ahli apa? Nguliti, ahli macam-macam. Tapi urusan nyembelih tak mirip dewi. Saya imam masjid sing beleh. Ah itu solusi. Kalau antum misalnya di tempat yang dekat, yang mestinya itu lebih utama, dekat itu lebih utama apabila syar'i. Nah, harus apa yang dilakukan? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Memberikan apa? Saran. Pak, maaf, ini kelihatannya nggak syar'i. Kalau menurut tuntunannya begini. Terus ya apa? Jangan khawatir Pak, saya nanti yang usahakan. Solusi nggak? Solusi. Kalau yang dekat di rumah kita itu syar'i, enak kita. Kado-ado ya kan? Juga bisa manfaat untuk orang sekeliling kita. Bagaimana kalau yang dekat nggak syar'i, sing syar'i terlalu jauh? Maka solusi yang kedua apa? Blend dewe. Gak kepingin dikablu. Wani nggak? Gak wani. Belajar. Bisa nggak belajar? Bisa. Tahun ini belajar, tahun yang akan datang belajar. Tahun ketiga, mosok belajar terus. Sudah bisa. Termasuk apa? Bukan hanya nyembelih, tapi bete nyeseti. Ustadz sapi, gak iso aku. Cari teman-teman. Boleh nggak dia menyembelih di depan rumahnya? Boleh nggak? Ya walaupun nanti teknis mungkin harus izin Pak RT, Pak RW. Selama kita bisa membuat mereka aman, tidak mengganggu, ya kan? Boleh. Di kampung masih ada nggak orang yang nyembelih di depan rumahnya sendiri? Iya. Ada nggak? Halo? Ada. Ada. Walaupun ada masjid. Mungkin dia pengen syiar atau pengen barangkali apa? Mungkin yang dianggap nggak syar'i ini adalah proses pendistribusiannya. Sementara dia punya ilmu, dia tahu siapa orang-orang yang berhak misalnya, yang lebih utama diberi. Makanya dia sembelih sendiri, dibungkusi dewe, dibagi-bagi dewe, boleh. Nah, sekarang saya tanya balik,
Kira-kira tadi pertanyaannya yang deket tapi nggak syar'i, yang nggak syar'inya dalam hal apa? Ayo. Oh, penyembelihnya jangan sampai fatal kalau itu. Ini nggak tahu sing ado. Ya, kalau nggak sholat atau nggak baca bismillah, ya kan fatal kalau itu. Ambil rokokan. Tapi kalau sing nyembelih rokokan, gak popo. Yo. Ojo sampean mari ngono pindah kurban liya ya, tetep di situ. Cuman apa? Ya sing nyembelih diganti hanya karena ndelok lu sing nyembelih rek rokokan, gak cocok aku pindah kurban nang nggon liya, jangan. Tetep di tempat terdekat, ya kan? Gitu. Kalau bisa diganti mungkin gak cocok atau dinasehati, Cak. Sampai nisok ninggal rokok, sedino tak kei? Yo, 100. Kira-kira gelem nggak dikei 100 bendino? Aduh tak gowo. Sampean kepingin mandek ngerokok misalnya, iya tak gowo. Aku duwe terapi. Wong sing isok mandekno sampean ngerokok. Tak lotek lombok. Ada itu, ada. Misalnya begitu ya. Jadi jangan hanya karena interest pribadi, kemudian kita nggak mau kurban ke tempat itu, jangan. Jadi alasan itu harus syar'i dan syar'inya harus kuat. Jangan hanya sekedar perkara-perkara kecil, jangan. Misalnya panitia kadang-kadang apa? Ngambil hewan kurban seringan nih. Yang bukan haknya. Nah, itu keseringan. Mungkin nggak itu terjadi? Sering. Sering itu berarti pengalaman sampai Ya, buat makan itu loh, Sar. Ya. Nah kalau yang nggak syar'i kan mestinya harus dibagi. Tapi kadang-kadang panitia ini golek sing enak-enak. Ya kan? Dan bahkan lebih berlebihan. Nah, oke. Kalau sekedarnya mungkin barangkali sebagai hadiah. Kenapa? Karena panitia kurban itu bukan panitia zakat mal, ada amil. Panitia kurban itu nggak ada amil, dia itu bekerja ikhlas karena Allah. Amil aku harus dapat bagian, loh dari mana dalilnya? Amil itu zakat mal, zakat fitrah aja ada amil nggak zakat fitrah? Nggak ada zakat fitrah amil. Iki enggak panitia zakat fitrah mulai go beras sakintal. Soalnya zakatnya tontonan ya kan. Bisa jadi panitia sakit. Nggak boleh, bukan amil. Amil nggak ada untuk zakat fitrah. Yang ada zakat mal, baru ada amil. Kurban nggak ada amil. Maka dia bekerja ikhlas karena Allah. Kecuali kalau ada kurban-kurban, ya bukan kurban, kambing-kambing, sapi-sapi yang bukan kurban tapi sodakoh, boleh. Atau sapi, kambing yang bukan kurban, apa itu? Teko perusahaan. Kenapa? Karena kurban itu harus atas nama orang. Nek PT angin ribut, sing kurban sopo? Halo? Perusahaan. Pemilik perusahaan, ya harus atas nama orangnya. Tapi kalau atas nama PT itu bukan kurban, sodako. Iku belen gawe bancaan gak apa-apa. Sip berarti. Sip sap sipae. Wis ilmu nih malah. Mungkin nggak seperti itu ada? Ada nggak? Ada, nah, tapi itu jarang. boleh. Apa? Akhirnya disate dhisik. Iya. Padahal riyoyone meneh bengi wis nyate. Atas nama sekolah. Ya itu. Atas nama Sekolah. bukan perorangan. Kurban itu pengorangan kepala keluarga, bukan perusahaan. Maka itu sifatnya sodako. Waduh rek, iki live iki yo. Live. Ini online. Iya. Waduh perusahaan gak kurban mari ngene iki.
Ya kan, wis seru mulai rahasiane ya kan. Arek hati. Waduh, wedi digawe bancaan iki. Terus kadung tuku sapi gede arek hati iki. Jeneng hat ngono. Wis tak kandhanane sik. Ya, baik, yang lain ada pertanyaan. Mulai iki nyerempet iki. Wes iki mulai iki nyerempet iki. Rahasia aja. Puasa apa? Arafah. Saya tanya. Nabi itu yang sering itu puasa Arafah atau puasa 9 Dzulhijjah? Nabi itu yang sering, yang rutin puasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah? Halo? Iya sih, saya tanya lagi. Benar. Nabi itu haji berapa kali? 1 kali. Berarti beliau wukufnya itu berapa kali? Berapa? Sekali. Sebelum itu berarti beliau pernah wukuf atau tidak? Tidak. Halo? Tidak pernah. Nggak ada wukuf. Iya kan? Kan haji itu tahun keberapa? Buka 1188. Oh iki. Oh, dibungkus wisan. Belum dikeluarkan kok. Oh, belum dikeluarkan ya. Pak pikir harus dibungkus. Babaji. Oh, duh. 1188 Babaji. Iya, wae iki. Oh, burung-burung wis kepir deh. Cok khawatir mari ini sarapan. Ya. Ya, silakan baca. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an, dari bapaknya ia berkata, kami datang ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, lalu dia menanyai kami satu persatu siapa nama kami masing-masing. Ya, Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi ya, yang pernah ditanya oleh Nabi, Jabir, apakah kau sudah nikah? Sudah. Dengan gadis apa janda? Janda, wahai Rasul. Kenapa kau tidak menikahi gadis sehingga kau bisa apa? Bermain-main dengannya? Tidak, wahai Rasul. Bapakku Abdullah punya anak perempuan 9. Jadi dia punya adik perempuan itu 9. Dek dewe sing lanang. Nah, dia cari janda, cek iso ngomong adi, pinter itu. Lanjut. Luar biasa pokoknya. Sampai giliranku kesebutkan namaku, Muhammad bin Ali bin Husain. Lalu dibukanya kancing bajuku yang atas dan yang bawah. Kemudian diletakkannya telapak tangannya antara kedua dadaku. Susuku. Oh iya. Gak boleh ngomong susu ya. Apa ono iku ketok nang ngarep. Iya kan? Ojo diganti. Karepe sopan tapi kan gak oleh. Ya, tetep wocon apa onoe baru tak terangno. Antara dua susuku maksudnya adalah dada. Ya. Oh, berarti hati-hati deh. Iki berarti ceritane jubo hae Ustaz. Lanjut. Ketika itu aku masih muda belia. Lalu dia berkata, selamat datang, wahai anak saudaraku. Tanyakanlah apa yang hendak engkau tanyakan. Lalu aku bertanya kepadanya. Dia telah buta. Ketika waktu sholat tiba, dia berdiri di atas sehelai sajadah yang selalu dibawanya. Tiap kali sajadah itu diletakkannya ke bahunya, pinggirnya selalu lekat padanya karena kecilnya sajadah itu. Aku bertanya kepadanya, terangkanlah kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan ibadah haji.
Lalu dia bicara dengan isyarat tangannya sambil memegang 9 buah anak jarinya. 9 buah anak jarinya digenggam. Artinya apa? Berarti 9. Terus. Katanya 9 tahun lamanya beliau menetap di Madinah, namun beliau belum haji. Terus. Kemudian beliau memberitahukan bahwa tahun ke-10 beliau akan naik haji. Nah, Rasulullah itu usianya berapa? 63. Beliau hijrah itu tahun ketika beliau usia 53. Karena 13 tahun di Mekah, 40 tahun diangkat Nabi dan Rasul, 13 tahun di Mekah berarti 53. Hijrah ke Madinah usia 53. Usia beliau totalnya 63. Berarti di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun beliau di Madinah. Tahun ke-9 beliau belum haji. Walaupun beliau sudah pernah umroh 3 kali. Umroh dulu beliau. Tapi umroh ada wukufnya enggak? Tidak ada. Enggak ada wukufnya. Barulah Allah perintahkan tahun ke-9 itu untuk haji. Kapan pelaksanaannya? Tahun depan. Perintahnya tahun ke-9, pelaksanaannya tahun ke-10. Ya, kemudian beliau memberitahukan bahwa tahun ke-10 beliau akan naik haji. Berarti beliau ini hajinya berapa kali? Sekali, karena tahun ke-11 bulan Rabiul Awal beliau wafat. Cuman sekali seumur hidup. Makanya disebut haji wada, yaitu arti wada perpisahan. Haji perpisahan. Berarti Rasulullah wukufnya berapa kali seumur hidup? Sekali. Tahun depannya udah meninggal. Loh, sebelum itu apa? Nggak ada haji. Ada, dilakukan oleh kafir jahiliyah. Tapi mereka wukufnya bukan di Arafah, di Masy'aril Haram. Bukan hanya itu, tawafnya pun beda. Kalau dari kanan ke kiri, orang kafir Quraisy dari kiri ke kanan. Searah dengan jarum jam. Yang benar berlawanan dengan jarum jam kita. Mereka pun tawafnya telanjang, bulat, dan bertepuk tangan, bersiul. Itu ibadah haji mereka begitu. Jadi nggak ada yang benar ketika sebelum Nabi diutus, termasuk cara hajinya. Tapi beliau biasa puasa 9 Dzulhijjah. Buka Abu Dawud 2437. Udah ada Pak? Udah. Ya, dari tadi baca. Dari beberapa istri Nabi SAW, mereka berkata, Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Asyura, dan 3 hari setiap bulan. Beliau mengawalinya dengan puasa hari Senin dan Kamis. Inilah puasa-puasa sunnah beliau. Beliau seumur hidup belum pernah puasa Dawud. Walaupun beliau menyarankan Abdullah bin Amr al-As untuk puasa Dawud. Beliau nggak pernah puasa Dawud. Tapi puasa sunnah beliau selain puasa Ramadan ini. Pertama apa? Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti ini dilakukan sebelum haji atau sesudah haji? Sebelum. Bahkan ketika haji, ketika beliau wukuf, boleh nggak dia puasa? Nggak boleh puasa. Nggak boleh. Bagi mereka yang wukuf nggak boleh. Berarti puasa ini dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan ini rutin. Yang kedua puasa 10 Muharram. Namanya apa? Asyura. Bulan depan. Yang ketiga apa? 3 hari dalam setiap bulan. Ini bukan hari putih loh, Kak.
Bukan. Bukan Ayyamul Bid loh ya, bukan. Bebas oleh. Pokoknya 3 hari dalam setiap bulan. Kalau 3 harinya diletakkan di tengah, 13, 14, 15, baru namanya ganti Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kalau tidak pada tanggal itu, asal di setiap bulan, silakan. Makna dari hadis ini salasata ayyam fi kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulan. Dan beliau mengawalinya dengan puasa apa? Senin. Beliau mengawalinya dengan puasa di hari Senin dan Kamis. Ini puasa sunnah beliau. Sekarang kembali ke pertanyaan. Yang beliau laksanakan dan sering laksanakan, puasa Arafah atau puasa 9 Dzulhijjah? 9 Zulhijjah. Bahkan pernah nggak Rasulullah puasa di hari Arafah? Pernah nggak Rasulullah berpuasa di hari Arafah? Enggak. Rasul nggak haji, tapi ada orang haji, beliau puasa. Pernah nggak? Iya. Halo? Iya, Bu. Rasul Pernah apa enggak? pernah. Pernahkah Rasulullah puasa di hari Arafah? Pernah nggak? Halo? Iya. Nggak pernah. Rasulullah puasa di hari Arafah nggak pernah. Kenapa? Arafah dan 9 Dzulhijjah itu dulu mana? 9 Dzulhijjah itu sejak manusia belum ada, sudah ada atau belum? Sudah. Sudah ada. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, nama-nama bulan sudah ada, hari sudah berjalan, Adam belum dicipta, sudah ada Muharram, sudah ada Safar, sudah ada Dzulhijjah, sudah ada bulan-bulan dan tanggal-tanggalnya. Dulu mana 9 Dzulhijjah dengan Arafah? 9 Dzulhijjah. Dan Rasulullah puasa apa? Puasa 9 Dzulhijjah atau Arafah? Oleh karena itu, puasa kita itu dasarnya 9 Dzulhijjah, bukan Arafah. Artinya apa? Kalau nggak bertepatan dengan Saudi wukuf, nggak masalah. Karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan matlak kita masing-masing di negeri kita. Pengen dalil bahwa masing-masing matlak itu berbeda antara negeri satu dengan negeri yang lain? Ada hadis tentang Quraish. Pertanyaan kedua, kalau nanti perang, Saudi nutup gak ono haji, ada wukuf? Ada wukuf gak? Ada. Gak ada. Antum tetap puasa atau tidak? Puasa. 9 Dzulhijjah. Kena kan? Wis paham? Wis, gak usah diributno. Penting wis paham sama. Ya kan? Berarti dasarnya apa? Tanggal. Lah tanggalnya ini ditetapno kapan? Ya iku poso. Kemarin kena corona itu nggak ada haji kan tetap puasa gitu kan? Sampean poso waktu ono Markona? Iya. Ada haji kak waktu itu? Nggak ada. Tetap puasa? Puasa. Kena betul itu. Ya memang nggak salah. Saya kena memang itu. Iya kan? Baik, cukup. Wis aja diterusno ketenggen sampean. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paran. Buat diterusno ngene kuliah kecil ya.